Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran ini yaitu, ayo adik-adik kita amati gambar berseri berikut. Gambar pertama menunjukkan Udin dan teman-teman sedang bermain tanah. Gambar kedua menunjukkan teman Udin setelah bermain tanpa mencuci tangan terlebih dahulu langsung makan. Sementara Udin dan teman-teman lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Gambar yang ketiga menunjukkan semua siswa sedang makan bersama. Dan gambar yang keempat menunjukkan siswa yang tidak mencuci tangan sedang terbaring sakit. Nah, coba adik-adik tuliskan cerita berdasarkan gambar berseri. Selanjutnya, ayo kita cari tahu apa saja yang menyebabkan teman Udin sakit. Sakit perut bisa diakibatkan oleh sembelit karena kekurangan cairan atau kekurangan buah dan sayur, kemudian karena kebanyakan gas di dalam perut, bisa juga karena makan berlebihan ataupun kurang teratur dalam makan dan kurang menjaga kebersihan. Berikut ini tata cara makan agar makanan yang kita santap selain nikmat dan mengenyangkan juga menyehatkan dan menambah keberkahan. Yang pertama, niatkan makan dan minum untuk kesehatan dan melakukan kebaikan. Contohnya agar memudahkan kita dalam beribadah, kemudian belajar dan juga berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya. Yang kedua, mencuci kedua tangan. Lalu, duduklah yang baik sebelum makan. Kemudian, ambil secukupnya dan jangan berlebihan. Lalu, mulailah memakan dari makanan yang paling pinggir. Kemudian, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Dan selanjutnya, tidak meniup dan mencela makanan. Jangan lupa setelah makan cuci tangan dan berdoa sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh minuman yang sehat untuk dikonsumsi yaitu susu. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah contoh banyaknya susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Berdasarkan daftar tersebut, perusahaan manakah yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Kita perhatikan daftar susu pada tabel jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Semuanya menghasilkan dalam jumlah ribuan. Kita lihat angka yang ada di tempat ribuan. Yang paling besar adalah angka 4, yaitu menunjukkan 4.800. Sehingga jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan paling banyak adalah 4.800. Perusahaan yang paling banyak menghasilkan susu adalah perusahaan C. Lalu, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Kita lihat kembali daftarnya pada tabel. Karena menunjukkan ribuan semuanya, kita gampang sekali tinggal melihat ribuannya. Yang paling sedikit ditunjukkan dengan angka 1, yaitu 1.200 yang dihasilkan oleh perusahaan A. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Karena yang ditanyakan adalah jumlah, maka kita menjumlahkan hasil dari perusahaan A yaitu 1.200 dan hasil dari perusahaan D yaitu 3.250.
Untuk menghitungnya, letakkan bilangan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Lalu, jumlahkan sesuai dengan kelompok. Satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Ayo kita jumlahkan. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kemudian 0 ditambah 5 hasilnya 5. Lalu 2 ditambah 2 hasilnya 4. Kemudian 1 ditambah 3 hasilnya 4. Jadi jumlah susu yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D adalah 4.450. Oke adik-adik, selanjutnya silahkan adik-adik berlatih menyelesaikan soal-soal berikut. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.